kita akan membahas firman Tuhan. Hari ini judulnya adalah Dasar Rumah. Jadi kita akan membahas tentang dasar rumah. Alkitab selalu mengatakan, kita sering mendengar dua macam dasar. Kita lihat langsung dalam kitab Matius 7 dituliskan ada dua macam dasar rumah. Mari kita baca bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Mendirikan rumahnya di atas batu. Saya ulangin lagi, mendirikan rumah di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mari katakan di atas batu, dua kali ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ada yang disebut di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang artinya minggu lalu kita belajar bahwa mengenal Tuhan itu artinya melakukan dan mentaati perintahnya. Makanya tadi ada lagu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, itu artinya mau mentaati dan melakukan firman Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 24 bahwa orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya itu disebut bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang kuat. Jadi tidak dituliskan setiap orang yang pergi ke gereja setiap minggu atau setiap orang yang pelayanan setiap minggu, tetapi dituliskan orang yang mendengar dan melakukannya. Jadi ada bedanya di situ ya. Mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, hari ini kita akan belajar dua macam dasar. Yang pertama adalah di atas batu. Apa maksudnya di atas batu? Batu itu ada batu, gunung batu, perlindungan. Tapi juga kita mengenal Kristus di dalam perjanjian baru. Kristus adalah batu penjuru. Betul ya? Batu penjuru. Ada ayat menuliskan seperti ini. Matius 18 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kristus adalah batu penjuru. Jadi agar rumah kita memiliki dasar yang kuat, mari kita libatkan Kristus sebagai batu fondasi di rumah kita dengan adanya mezbah doa setiap hari. Katakan amin. Itu membuat rumah menjadi kuat, dasar menjadi kuat. Kesombongan direndahkan. Orang yang minder berlebihan juga diangkat oleh Tuhan. Ada Tuhan yang masih bisa menolong. Itulah kekuatan. Karena itu diajak di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam satu rumah. Suami dan istri berkumpul. Ajak Tuhan Yesus, sang batu penjuru itu menjadi fondasi daripada rumah kita. Katakan amin. Dan kalau Tuhan hadir, banyak terjadi pertolongan. Nah, sekarang yang selanjutnya, dasar itu apa itu yang tadi disebutkan? Dasar adalah batu Kristus. Selanjutnya adalah dasar itu, kita baca Efesus 2 ayat 20 dan 21 dengan keras sama-sama 1, 2, 3. Kalian pun dibangun di atas dasar, ada dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Apa itu rasul? Rasul itu artinya orang yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi apa itu dasar kita? Yakni kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat Paulus, surat Wahyu itu perjanjian baru. Lalu apa itu disebut dasar? Kalian pun dibangun atas dasar yang kedua, nabi-nabi. Ada Nabi Musa menuliskan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada kitab Nabi Daniel, kitab Yesaya, kitab Yeremia, didasari oleh itu. Jadi rumah kita itu sudah ada pattern yang dibuat oleh nabi-nabi dan rasul-rasul di dalam Alkitab sudah dikumpulkan. Dasarilah itu dengan firman Tuhan, katakan amin. Lalu diteruskan,
dengan Kristus Yesus. Mari baca sama saya 1, 2, 3. Dengan Kristus Yesus, diulang lagi, sebagai batu yang terutama. Yesus dengan anugerahnya sebagai batu yang terutama. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Di sini disebut dasar. Dasar itu artinya punya nilai pokok yang kadang-kadang orang nggak tahu, tapi dia punya value. Jadi ada orang-orang tertentu yang punya value, ada bottom line-nya, ada value yang nggak bisa dirubah. Contoh, ini contoh ya, kan selalu orang bilang apa adanya aja kita di hadapan Tuhan. Dan saya juga mau menjelaskan bahwa gembala saudara ini manusia biasa. Manusia biasa. Jadi saya pernah cerita sama istri, sama Bu Intan. Dan bilang sama anak kita, Joy, kalau cari jodoh, cari yang baik ya, cari yang punya pendidikan, takut Tuhan. Terus juga kita berharap dapatnya mantu yang punya kepribadian yang bagus. Itu istilahnya kepribadian. Punya rumah pribadi, mobil pribadi gitu ya. Maksudnya punya pendapatan yang baik. Pasti semua orang tua pengen begitu dong. Tapi saya bilang Joy, tapi ada bottom line-nya, ada value. Cari yang di dalam Tuhan. Jangan, Pak ini ada yang, wah ini anaknya orang kaya, tapi beda agama. Oh itu enggak bisa masuk. Sudah tidak bisa masuk. Ada value-value yang kita, contoh lagi, tadi ibadah 2 saya cerita, waktu pelayanan ke Australia, banyak orang-orang Indonesia yang ke sana mencari menikah jadi warga negara. Oke, baik. Tapi banyak saya lihat ada banyak orang Indonesia unik, nikahnya laki, nikahnya sama bulenya laki. Ini gimana? Itu ada dasar-dasar yang ada batu, enggak. Katakan tidak. Ya, yang ngerti ya? Ada dasar-dasar yang saudara harus tahu, ada value-value tertentu. Nah itu membuat saudara punya nilai. Kalau enggak manusia ini, nanti saya jelaskan kepada saudara begini. Kalau nilai itu diletakkan dasarnya firman, maka dikatakan rumah itu akan seperti batu. Tapi kalau nilai-nilai itu diletakkan di atas dasar pasir, pasir itu di Alkitab adalah sesuatu yang gampang tertiup angin. Pasir itu di Alkitab juga melambangkan, ini ya, ada ayat menuliskan gandum yang ditumpuknya seperti pasir di tepi laut. Ada kan ayat itu? Seringkali pasir hartanya banyak seperti pasir. Sehingga menunjukkan bahwa pasir itu diumpamakan seperti harta, posisi, followers, koneksi. Tapi Alkitab berkata jangan taruh rumah kita atas dasar value itu. Karena dia mudah terbang seperti pasir. Bapak Ibu yang punya usia di sini sudah atas 50, 60 tahun. Saudara semua tahu dan melewati betapa mudahnya jabatan itu hilang. Betapa mudahnya kekayaan itu hilang. Betul nggak Bapak Ibu? Waktu dia hilang tertiup pasir, kasihan pas rumah Anda sudah bangun tinggi-tinggi, jatuh sakitnya nggak enak saudara. Ini yang maksudnya supaya Tuhan menjaga kita, supaya jangan sampai jatuh dan sakitnya bukan main. Amin. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam rumah itu juga diartikan tubuh Kristus. Seringkali kalau kita baca kitab Paulus dalam Efesus dituliskan bahwa rumah tangga itu, hubungan antara suami, istri dan anak itu seperti tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala dan jemaatnya ini adalah tubuhnya. Jadi dikatakan bait Allah itu adalah tubuh kita. Rumah Allah tubuh kita. Mari kita baca ayatnya dengan keras 1, 2, 3. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia. Ini seharusnya ayat atasnya kepenuhan dia sebagai kepala. Kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya ulangin, saya baca lagi jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari Bapak Ibu lihat ayat ini.
Saya tanya buat saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, kata semua itu, apa yang tidak ada dalam kata semua? Tidak ada. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata semua itu di situ ada pemenuhan kesembuhan, kedamaian, semua ketenangan. Secara ekonomi pun Tuhan tolong. Ada semua di dalam itu. Dan segala sesuatu, diulang lagi, memenuhi semua dan segala sesuatu. 2 kali. Everything. Inilah yang artinya kalau kepalanya Yesus, maka tubuhnya pun mengalami kepenuhan dalam segala sisi, semua dan segala sesuatu. Mari kita lihat kepenuhan Allah. Yuk kita baca sama-sama ya. Ada pengampunan, pemeliharaan, kesembuhan, perlindungan, keluarga diberkati, ada terang, kehidupan, kebutuhan dicukupkan. Ini yang termasuk dalam kata semua. Damai sejahtera, pemulihan, acceptance, kekuatan diangkat naik. Nah perhatikan saudara baik-baik bahwa inilah gambaran Allah. Tubuh Kristus, rumah kita. Inilah yang Tuhan ingin ada di dalam rumah kita semua. Dalam rumah Michael, dalam rumah Audrey, ya, di dalam rumah Bapak Ibu ada pengampunan, ada pemeliharaan, ada perlindungan. Kalau saudara takut, saudara pulang ke rumah, anak-anak saudara berharap papa mamanya enggak berantem di rumah. Katakan amin. Dalam rumah itu ada pemulihan. Kalau Anda capek, lebih baik saya pulang rumah. Tapi betapa sedihnya pulang rumah, ribut terus, berantem. Tapi Allah tidak menciptakan seperti itu. Allah pingin agar rumah kita semua ada damai sejahtera. Saudara diterima di rumah. Inilah dasar rumah itu harus seperti ini. Yang mau katakan amin. Ya kita lihat selanjutnya. Saudara lihat dulu gambar ini. Inilah kepenuhan Allah, Kristus sebagai kepala. Dan saya berdoa suami-suami sebagai kepala. Ataupun ada juga istri yang sebagai kepala, mungkin ada yang single parent. Rumahnya ada terang, ada kehidupan, ada kebutuhan yang dicukupkan, ada pemulihan, ada pengampunan. Amin. Nah selanjutnya perhatikan, sebagai tubuh Kristus, maka kita harus menghormati tubuh atau rumah dengan dasar ini. Efesus 4 ayat 32, kita baca sama-sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara rumah kita semua. Amin. Ada Pak Parulian. Saya berharap rumah kita tidak ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Karena kalau ini ada, maka kepenuhan Allah tadi tidak ada. Ayat 32, yuk baca sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Stop dulu. Coba saudara lihat kanan kiri. Enggak usah salamin ya. Gereja banyak salaman ya. Enggak usah salamin. Lihat saja. Apakah saudara kanan kiri sudah ramah? Ya ramah. Oke. Ada beberapa yang enggak mau ramah. Lalu koma. Penuh kasih mesra. Kasih yang mesra. Dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya berdoa rumah kita semua ada ramah anak terhadap orang tua terhadap anak ramah, suami dan istri kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo saya undang pemain musik dan juga pemain drama yang datang dari Israel. Tadi pagi mereka naik kapal ke sini. Selanjutnya saudara, ada ayat Markus 2 ayat 1. Sebentar lagi kita sudah selesai. Markus 2 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Bahasa Inggrisnya, and it was noise that he was
in the house. Jesus was in the house. Yesus itu ada di rumah kita semua. Ada di dalam rumah. Mujizat Yesus selalu berawal dari rumah. Mujizat Yesus tidak keluar, selalu dari dalam rumah. Nah, saya tunjukkan pada saudara bahwa Yesus suka di rumah. Dan kalau saudara baca kitab Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, saudara mendapati bahwa begitu banyak cerita, semua mujizat berawal dari rumah. Saudara lihat ini. Yakub adalah seorang yang tenang. Yakub ya, saudara lihat di atas kiri. Yang suka tinggal di mana? Di kemah, di rumahnya. Sehingga dia mendapatkan berkat kesulungan itu. Lalu ada juga cerita Musa, Keluaran 4 ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, sebelah situ ya. Yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tongkat yang dibawa Musa itu dari mana? Tongkat dari rumah waktu dia pelarian di gunung di Yitro. Tongkat sederhana yang dia bawa buat menemani dia sehari-hari. Tongkat itu yang Tuhan pakai dari rumah untuk membelah lautan. Ada seorang bernama Samgar di Hakim-Hakim. Dia menewaskan dengan tongkat penghalau lembu. Tongkat sederhana dari rumah. Dia menghabiskan 600 orang. Ada seorang janda di Sarfat hanya punya tepung dan minyak. Dari rumah Tuhan memelihara. Selalu dari rumah. Karena itu sini saya ambil contoh. Udah berubah hari ini. Loh, udah berubah pemainnya. Oke, kamu namanya siapa? Hizkia. Oke, Hizkia. Oke, di syuting ke Hizkia. Syutingnya ke Hizkia. Apa yang Hizkia bawa? Coba tunjukkan. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Saya tanya, ini dari mana? Kamu dari mana? Dari Jakarta. Aku tuh udah ibadah ketiga loh saudara. Jawabannya lain-lain terus. Tadi yang ibadah 2 jawaban kamu, kan saya berharap jawabannya dari rumah, saudara tepuk tangan kan. Yang ibadah 2 jawaban dari mana? Dari ruang singer. Terus ibadah ketiga dari mana? Dari Jakarta. Dari rumah ceritanya. Oke, ceritanya dari rumah. Karena ini makanan rumah. Dan Tuhan pakai ini untuk mujizat. 5.000 orang diberikan makan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sesuatu dari rumah kita. Asal alasnya benar. Tuhan bisa memberkati kita. Amin. Thank you ya Hizkia. Terus yang selanjutnya. Udah pulang. Pulang ke Jakarta sana. Yang selanjutnya. Ini harusnya cerita Musa, tapi karena Musa sudah. Seorang anak muda bernama Daud. Waktu kecil, dia itu kurang dihargai oleh orang tuanya. Lalu ada seorang nabi mendapatkan firman Tuhan bahwa salah satu keluarga Isai akan diurapi menjadi raja. Kakak-kakak Daud semua diundang dalam pesta itu. Tetapi Daud disuruh menggembalakan kambing domba di luar rumah. Betul ya? Tapi menariknya, Samuel berkata, panggil dia pulang. Betul ya? Dan dia pulang. Dia masuk ke dalam rumah. Dan Samuel mengurapi dia in the house. Bukan di luar rumah. Jesus was in the house. Selamat ya Daud, silahkan mengalahkan Goliat. Sudah tahu cerita ini? Cerita apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu saya kasih 5 roti 2 ikan tadi? Ini cerita apa? Cerita anggur di Kana. Betul? Waktu itu cerita anggur habis. Maria bingung, Tuhan Yesus tolong. Yesus bilang, kamu punya apa? Ada tempayan air cuci kaki di rumah itu. Tuhan pakai jadi anggur yang manis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ember, kamu tunggu di sini. Seorang wanita, seorang istri hamba Tuhan di Perjanjian Lama. Boleh di syuting ya. Ini dia suaminya meninggal.
ceritanya. Lalu dia berkata kepada Elisa, seorang hamba Tuhan, Pak, saya ada utang. Tolong, utang saya ini banyak. Dan dia berkata, saya punya anak akan dijual. Dan Elisa bertanya, kamu punya apa di rumah? Maka dia jawab, minyak bantuan pemerintah. Loh, ini cerita betul. Dia cuma punya minyak sebegini loh. Lalu Tuhan, Elisa berkata apa? Tutup pintumu, tutup jendelamu, kumpulkan tempayan. Tuangkan minyak ini di seluruh tempayan. Dan minyak ini tidak berhenti di rumah itu. Bukankah sama waktu Matius 6 menuliskan bahwa apa? Waktu engkau berdoa tutup pintu di rumahmu. Supaya Tuhan melihatnya. Dan dikumpulkan cukup untuk membayar hutangnya. Bahkan ada sisanya untuk kehidupannya. Dan saya bernubuat saudara yang mendengarkan firman ini. I prophesy to you. Akan ada cukup yang lebih untuk membiayai kehidupanmu. Amin. Seorang janda di Sarfat. Waktu Elia sudah tidak punya apa-apa, Elia tanya, kamu bikinkan saya roti. Dan ibu ini berkata, saya cuma punya segenggam tepung. Boleh ditunjukkan tepungnya? Loh, tepung, tuh. Tepung, betul-betul tepung. Dan minyak. Wait. Coba di syuting lagi. Minyak kecil, tepung. Ini tepung dan minyak. Ember. Bukankah semua ini barang-barang sederhana di rumah? Ya kan? Tuhan sanggup menolong dari rumah kita. Amin. Siapa yang memandang rendah rumah kita? Hari ini rumah Tuhan juga kan? You are blessed, you are blessed. You are blessed in the house of the Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jesus was in the house. Thank you teman-teman. Bagian terakhir, lalu kita selesai. Rumah di Alkitab, dasar rumah juga disamakan dengan sebuah pohon yang ditanam. Mazmur 1 ayat 3-4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebuah rumah itu disamakan di Alkitab dengan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan, sama-sama baca, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam itu tidak jalan-jalan. Katakan amin. Kalau saudara ada di sebuah gereja, jangan jadi orang Kristen jalan-jalan. Saudara harus tertanam. Kalau saudara memang diberkati di gereja ini, mari bergabung, kontribusi. Jangan jalan-jalan, nanti sebentar ada ini pindah, itu pindah. Tidak ada rumah yang jalan-jalan. Rumah itu ditanam pondasinya. Katakan amin. Baca ayat 4 supaya saudara lebih jelas lagi. Dengan keras, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Apa itu sekam? Sekam itu bulir-bulir kecil seperti, saudara tahu, seperti pasir sebenarnya sekam itu. Seperti tepung, kalau dia diangkat kena angin dia terbang. Tapi saya berdoa saudara semua yang hadir hari ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lalu kita lanjutkan yang bagian terakhir. Mari kita baca sama-sama ayat terakhir. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14. Mereka yang ditanam. Sekali lagi apa? Yang ditanam apa? Yang jalan-jalan. Enggak banyak yang jalan-jalan di bait Tuhan. Ditanam yang benar akan bertunas. Ini artinya apa, saudara? Artinya saudara datang ke sebuah gereja, ditanam. Saudara datang 1 tahun, 2 tahun, kehidupanmu akan berubah seperti pohon. Dia akan naik, yang rusak akan dipupuk oleh firman Tuhan. Pelan-pelan bertumbuh, subur, naik ke atas.
Katakan amin. Lalu dituliskan pada masa tua pun, mari baca sama-sama, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Lalu menjadi gemuk dan segar. Bahasa aslinya bukan gemuk, tapi fresh and fit. Itulah dasar rumah yang diberkati Tuhan. Sampai usia tua, berbuah, fresh dan fit. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.